Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak, dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Gemini, oke, di bulan Agustus 2022. Aku akan menggunakan tebaran baru di sini Gemini, jadi aku tidak menggunakan oracle cards, oke. Seperti biasa kita akan bagi dalam 2 sesi, bagi yang berpasangan kemudian bagi yang single. Dan nanti untuk masing-masing sesi aku akan catatkan timestamp atau pembagian waktunya di description box. So kita langsung aja di sini bagi Gemini yang berpasangan, oke? Here we go. Gemini love reading berpasangan bulan Agustus tahun 2022 Gemini. Gemini love reading berpasangan bulan Agustus tahun 2022. Oke. 5 of Cups, oke. Gemini, aku melihat di sini ada sebuah dinamika, oke, antara kamu dan pasangan kamu. Ada proses kompromi yang berjalan dengan cukup baik. Kayak akhirnya kamu dan pasangan kamu bisa bercampur atau bisa bekerja sama dengan baik di dalam hubungan ini. Terlepas ini hubungannya apa, bisa jadi suami istri, bisa jadi kalian pacaran. Intinya kayak kalian akhirnya menemukan kata sepakat, kayak kalian ketemu di tengah akhirnya. Oke. Mungkin ini kalian lalui setelah proses yang tidak mudah. Oke, mungkin kalian udah nikah sekian tahun. Mungkin kalian udah bersama berapa lama gitu loh. Intinya akhirnya kalian bisa kayak, oh, gue paham apa yang harus gue lakuin terhadap pasangan gue. Kayak kalian berdua akhirnya bisa memahami satu sama lain. Bisa jadi ada perbedaan yang cukup signifikan antara kamu dengan pasangan kamu. Bisa jadi ada perbedaan usia atau perbedaan prinsip, oke, atau perbedaan apapun. Kayak ada perbedaan aku ngeliat di sini. Tapi kayak kalian bisa menemukan resep atau ramuan yang tepat agar perbedaan tersebut tidak menjadi masalah, tidak terus menjadi masalah. Dan akhirnya kalian bisa blending well. Di bulan Agustus aku ngerasa kalian akan semakin membaik hubungannya. Kalau misalnya ada konflik, aku ngerasa akan segera terselesaikan di bulan Agustus. Oke. Ini aku melihat sebuah hubungan yang dibangun atas dasar komitmen, keinginan untuk berkomitmen. Oke, kamu ingin komit sama pasangan kamu siap untuk komit sama kamu. Jadi aku ngelihat pada dasarnya kedua belah pihak sudah bersedia atau sudah siap untuk komitmen. Nah, ini bisa dibilang hubungan yang cukup sehat karena nggak cuma salah satu pihak aja di sini yang berusaha untuk mempelajari hubungan ini atau mempelajari pasangannya, tapi kedua belah pihak melakukan hal yang sama, oke? Dan makanya di sini ada Ace of Pentacles sebagai kartu koneksi kamu dan pasangan kamu. Kayak kalian merasa terlahir kembali mungkin dalam hubungan ini, oke? Sehingga kalian merasa kayak, oh,
kok gue ngerasa semakin kenal ya sama pasangan gue, kok gue ngerasa semakin nyaman sama pasangan gue. Jadi aku ngerasa ini malah semakin membaik situasi kamu dengan pasangan kamu. Oke. Kemudian kartu potensinya ada Four of Wands, so semakin harmonis aku ngeliat di sini Gemini yang berpasangan. Oke. Semakin harmonis. Aku ngerasa sih ini perbedaan usia ya. Yang satu di sini masih berkutat dengan hal-hal yang dia sukai, oke? Dan mungkin dia sempat kesulitan untuk, atau kamu mungkin di sini sempat kesulitan untuk berkompromi sama pasangan kamu yang beda usia sama kamu terkait perbedaan aktivitas kalian atau perbedaan prinsip kalian. Tapi seperti yang aku bilang tadi, kayak akhirnya semakin kesini kalian semakin bisa di sini memantapkan langkah untuk saling memahami satu sama lain. Oke. Dan aku ngerasa itu adalah satu hal yang bagus Gemini. Kalau misalnya ada masalah atau konflik, aku ngerasa pasangan kamu akan meminta maaf sama kamu di sini. Ada seseorang yang berniat untuk minta maaf kepada pasangannya. Kayak ada keinginan untuk terbuka di sini, keinginan untuk saling memahami satu sama lain. Dan aku ngerasa itu suatu hal yang positif banget. That's a healthy relationship. Itu hubungan yang sehat itu guys, ketika kedua belah pihak mau bekerja sama, teamwork. Oke. Four of Wands semakin membaik aku ngeliat di sini. Jadi kalau misalnya kalian lagi balik lagi, kalau misalnya kalian lagi pisah rumah, let's say, kalau misalnya kalian lagi ada, mungkin nggak sampai pisah rumah, aku ngerasa ini kayak konflik-konflik minor ya, yang penyelesaiannya akan dekat di bulan Agustus. Kalian akan reconcile gitu loh di bulan Agustus, Gemini. Oke. Tentunya ini adalah suatu hal yang positif. Aku juga ngerasa kayak gini. Kalau misalnya kalian belum nikah nih, kalian masih pacaran, kayak kalian bisa menaklukkan seseorang, atau kalian bisa membuat seseorang yang belum siap untuk komit sebenarnya dengan kamu atau dengan hubungan ini, atau kayak dia belum sebenarnya dia belum mau nikah, tapi kayak kamu mendorong dia atau membuat dia ngerasa siap sekarang untuk komitmen, karena dia ngerasa menemukan orang yang tepat, karena dia ngerasa bisa bekerja sama dengan kamu, dan dia mau kompromi sama kamu. Aku ngeliat di sini Gemini, itu yang aku ngeliat di sini. Oke. Jadi walaupun mungkin dia playboy, dia dulu playboy mbak gini, tapi ketika dia ketemu kamu, dia ngerasa match, dia ngerasa bisa menjalani sesuatu yang serius dengan kamu. Oke. Nah kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya di pacaran, mungkin kalian akan segera tunangan misalnya, atau the best scenario nya mungkin kalian akan segera menikah, karena Four of Wands juga bisa dibilang soal kartu pernikahan guys. Kayak kalian mengakhiri petualangan seorang yang apa sih the right words, intinya kalian bisa settle down pada akhirnya. Oke. You ended the adventure of the wild ones. Sorry, that's wrong. Sorry kalau misalnya itu salah. Oke. So guys, kita lanjut di sini bagi yang single nih, Gemini. Langsung aja. Gemini love reading single. Bulan Agustus tahun 2022. Gemini. Gemini love reading single. Bulan, oops.
bulan Agustus tahun 2022 Gemini. The Empress. Gemini, ada yang tertarik sama kamu nih, yang single, atau ada seseorang yang memang niatnya untuk menjalin hubungan asmara dengan kamu. Jadi dia memang PDKT-in kamu, dia memang pendekatan sama kamu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa enggak mbak, dia friendly aja sama gue, enggak mbak, dia temenan aja sama gue, enggak mbak, dia cuman pengen bahas soal bisnis, dia orangnya pada dasarnya baik. No, kamu akan kedatangan atau mungkin kamu terhubung dengan seseorang yang niatnya memang ingin menjalin hubungan asmara dengan kamu. Oke? Masalahnya adalah seseorang di sini tidak bisa secara proper atau kayak ada tendensi untuk mempertanyakan atau merasa kayak tidak diperlakukan seutuhnya gitu loh, atau tidak diperlakukan dengan baik. Kayak, masa sih mbak dia suka sama gue cuman digituin doang, dikasih kasih kode kayak gitu doang, nggak jelas kayak gitu loh. Jadi akhirnya karena ada seseorang di sini yang ngerasa tidak, kayak ada seseorang di sini yang merasa tidak teryakinkan ya untuk membuka diri, dia ngerasa nggak mendapatkan feedback yang sesuai atau yang sesuai dengan ekspektasi dia, ya akhirnya ya koneksi kamu dengan orang ini jadi mengambang gitu loh. Karena tadi kamu terus mempertanyakan motif orang ini. Kenapa ya dia baik banget sama gue? Kenapa ya dada. Kalau misalnya dia memang suka sama gue, seharusnya dia lebih gini dong. Kayak kamu berharap orang ini memenuhi standar checklist kamu untuk mengejar kamu, let's say, untuk lebih dekat dengan kamu. Tapi nggak gitu mainnya, Gemini. Aku ngelihat kamu sebenarnya juga mengharapkan orang ini untuk untuk lebih terbuka sama kamu, tapi kamu tidak memberikan respon atau feedback yang positif juga kepada orang ini. You know what I mean? Dan sarannya di sini adalah Six of Swords dan King of Pentacles. Karena aku merasa orang ini masih dalam tahap mengenal kamu atau dalam early stage this relationship, ya, masih di tahap awal hubungan ini, masih di tahap awal proses pendekatan kamu dan orang ini. Jangan langsung buru-buru berharap komitmen atau sesuatu yang lebih gitu loh. Oke? Jadi kamu harus mengesampingkan dulu ekspektasi kamu, Gemini. Harus, aku lagi flu guys, jadi susah ngomong. Oke. Kamu harus, let me rephrase myself. Kamu harus mengesampingkan harapan-harapan kamu atau checklistnya kamu terhadap gebetan baru ini. Kalau misalnya kamu memang ingin ya memberikan kesempatan bagi orang ini untuk membuktikan bahwasanya dia bisa menjalin hubungan bersama kamu, atau dia ingin sesuatu yang lebih dengan kamu, Gemini. Oke? Bisa jadi ini orang baru, bisa jadi ini seseorang yang udah ada di circle-nya kamu, bisa jadi rekan kerja, bisa jadi ini rekan bisnis. Tapi kamu merasa dia nggak konsisten,
dia nggak konsisten itu bukan karena dia memang berniat jelek ke kamu, bukan karena itu, atau dia ingin mempermainkan kamu, tidak, tapi karena dia ngerasa tidak mendapatkan respon yang positif juga dari kamu. Oke, dan aku nggak nyalahin kamu juga, kamu bersikap seperti itu karena kamu sendiri mungkin ragu, apakah orang ini beneran suka sama gue, apa sih maksud orang ini, dan. Oke, dan sarannya di sini adalah Six of Swords. Biarkan orang ini untuk lebih ekspresif ke kamu, berikan kesempatan orang ini untuk lebih membuka diri kepada kamu. Jadi kamu harus sambut baik Gemini. Jika balik lagi, jika kamu memang tertarik juga sama orang ini, atau memang tertarik juga sama orang ini, atau kamu ingin melihat sejauh mana orang ini akan konsisten sama kamu, oke? So again, jangan berharap komitmen dulu, tapi dilihat dulu progresnya sejauh mana, oke? Antara kamu dan orang ini nantinya. So guys, ini adalah love reading kamu di bulan Agustus. Aku harap bisa memberikan semacam insight ya. Aku jadi susah ngomong karena aku lagi flu guys, hidung aku tersumbat. Kita langsung aja di sini ke sesi terakhir. Kita coba lihat kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak. Kita mulai dari Aries hingga Pisces, oke? So kita lihat di sini Gemini, kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak. Kita mulai dari Aries hingga Pisces, oke? Gemini dan masing-masing zodiak di bulan Agustus. Mari kita lihat. Excuse me guys. Oke. Gemini dengan Aries di sini ada Four of Cups. Si Aries ini sepertinya belum fokus ke kamu. Dia mungkin memang menghindari kamu juga di sini. Jadi kalau misalnya kamu merasa dia nggak konsisten ke kamu, karena dia memang ada opsi lain, atau dia memang belum mau fokus ke kamu. Oke? Gemini dengan Taurus di sini ada King of Swords. Si Taurus ini nggak suka sama kamu. Dia kayaknya memang jaga jarak dari kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa dia kayak ngasih kode, aku ngerasa kamu cuman salah paham sih sama si Taurus ini. Oke guys. Next, Gemini dengan Gemini di sini ada Queen of Cups. Si Gemini ini siap untuk terbuka sama kamu. Dia mungkin memang tertarik sama kamu, ada keterbukaan emosional. Jadi kalau misalnya kamu ingin mengeksplor lebih dengan si Gemini ini, aku ngerasa bisa. Oke, bisa terjalin suatu hubungan asmara antara kamu dengan si Gemini ini. Dia mungkin juga jujur sama isi hatinya, oke? Atau apa yang dia ucapkan ke kamu. Gemini dengan Cancer di sini ada Page of Wands. Si Cancer ini tertarik sama kamu tapi masih di tahap awal. Jadi saranku sih pelan-pelan aja. Kayak dia masih di tahap penasaran. Jadi belum ada sesuatu yang deep atau sesuatu yang dalam antara kamu dan dia, oke? Next di sini Gemini dengan Leo ada Three of Pentacles. Si Leo ini bersedia untuk menjalin sesuatu yang lebih dengan kamu. Kayak dia memang ingin hubungan serius atau komitmen. Oh my nose, block nose guys, oke? Jadi bisa sih kalau misalnya kamu ingin hubungan serius sama si Leo ini, bisa. Dia juga menginginkan hal yang sama. Gemini dengan Virgo di sini ada Four of Swords. Si Virgo ini seperti yang punya opsi lain. Dia mungkin butuh waktu di sini untuk dirinya sendiri. Kalau misalnya dia nggak komunikasi sama kamu, biarin aja dulu, jangan dipaksa untuk kembali menghubungi kamu. Dia akan menghubungi kamu lagi. Dia sendiri nanti akan menghubungi kamu lagi, oke? Gemini dengan Libra di sini ada Two of Pentacles. Si Libra ini belum yakin sama kamu, mungkin dia juga punya opsi lain. Tapi dia juga nggak mau ngelepasin kamu. Jadi makanya aku bilang kan dia masih ragu, oke? Jadi jangan didesak dia untuk sampai di keputusan tertentu atau sampai di tahap tertentu, karena dia nggak bakal bisa memberikan kepastian apapun, oke?
Gemini dengan Scorpio di sini ada Ten of Swords. Si Scorpio ini ngerasa pesimis hubungannya bisa bertahan sama kamu. Kalau misalnya kalian ada break atau jeda, aku ngerasa dia belum siap untuk rekonsiliasi lagi sama kamu. Kayak dia benar-benar ngerasa butuh waktu sendiri, aku ngerasa. Oke, si Scorpio ini. Gemini dengan Sagittarius di sini ada The Devil. Dia tertarik banget sama kamu. Dia sampai di tahap obsesi sama kamu di sini. Gemini, oke? Si Sagittarius ini dia masih mikirin kamu hingga saat ini. Chemistry kalian mungkin juga baik banget, tapi ini lebih ke chemistry seksual sih. Jadi hati-hati, bedakan seseorang yang tulus sama kamu karena dia memang ingin kamu secara utuh, bukan karena sesuatu yang seksual. Hati-hati dengan hal itu, Gemini, oke? Gemini dengan Capricorn di sini ada di Empress. See the difference? Nah, si Capricorn ini tulus sama kamu. Dia gak cuma mikirin seks, dia gak cuma mikirin kamu secara karakter, tapi kamu secara utuh. Oke? Jadi si Capricorn ini sayang banget sama kamu. Oke? Next di sini Gemini dengan Aquarius, ada the Moon card. Si Aquarius ini masih bingung sama kamu. Apakah dia punya perasaan yang besar? Belum bisa dibilang seperti itu. Dia sendiri nggak yakin apakah dia suka sama kamu atau enggak. Mungkin kalian masih di tahap pendekatan ya. Jadi jangan buru-buru sampai di keputusan tertentu atau sampai di kesimpulan tertentu, karena si Aquarius ini sendiri masih butuh waktu untuk memproses perasaannya. Oke? Jangan didesak dianya. Next di sini Gemini dengan Pisces ada Nine of Cups. Si Pisces ini tertarik sama kamu, oke? Tapi kayak dia ingin melihat sejauh mana kamu mau berusaha untuk mendapatkan dia, oke? Jadi kayak dia berharap kamu yang ngejar dia, Gemini, si Pisces ini, oke? Jadi saranku sama si Pisces ini, memang kamu sih yang harus lebih intens, memang kamu yang harus lebih aktif mendekati dia, oke? So guys, ini adalah readingan kamu nih Gemini di bulan Agustus. Suara aku jadi nggak jelas gini karena aku lagi block nose. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga suara aku tidak mengganggu. Dan aku harap kita akan ketemu lagi di video berikutnya, oke? Bye!